Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul faktor pengolahan. Baiklah, sebelumnya saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, NIM D1C121058. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok YSQL, NIM D1C121060, Rahma Dania Felisa D1C121062, Rizky Wayudi Ginting NIM D1C121064, Rio Febrian D1C121066, Nasria Wulandari NIM D1C121068, Hanifah NIM D1C121070, Agung Raskiansyah NIM D1C1211072. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Rahmadania Felisa. Kepada Saudari Rahmadania Felisa kami persilakan. Baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu pemrosesan. Pemrosesan adalah operasi sentral dalam perusahaan agroindustri dan titik di mana analis proyek harus membuat keputusan investasi yang penting. Elemen utama untuk menganalisis komponen pemrosesan penting untuk memahami fungsinya, baik yang bersifat teknis maupun strategis. Fungsi pemrosesan juga harus dipahami sebagai aktivitas strategis yang menambah nilai dalam rantai produksi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan ini dicapai dengan merancang dan mengoperasikan aktivitas pemrosesan dengan cara yang mencapai penghematan biaya atau diferensiasi produk. Fungsi teknis pemrosesan juga dilihat dari perspektif strategis ini. Transformasi bahan baku terjadi melalui fisik, kimia, atau biologis, dan operasi pengolahan umumnya melibatkan semua beberapa hal berikut, yaitu penerimaan, pengkondisian, penyimpanan, pemisahan, pemekatan, pencampuran, pembentukan, penstabilan, dan pengemasan. Lihat tabel 5.1 di bawah ini. Terima kasih. Baiklah, untuk melanjutkan presentasi ini, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung Raskiansyah. Pada Saudara Agung Raskiansyah, kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan tabel 51 operasi pengelolaan agroindustri. Yang pertama, menerima, terdiri, bongkar, berat, inspeksi. Yang kedua, pengkondisian, terdiri dari pembersihan, penyortiran, penilaian, pemotongan, pengeringan. Yang ketiga, menyimpan, terdiri dari penanganan, kontrol, suhu, kelembapan, ventilasi, hama, serangga. Yang keempat, memisahkan, terdiri dari pemotongan, menghancurkan, bergulir, penggilingan, penyaringan, bergetar, mesin, sentrifugal, aspirasi, fluidasi, enzim, perlakuan, bahan kimia, ekstraksi. Yang kelima, pemekatan, terdiri dari pemanasan udara,
air, kekosongan, sentrifugal, distilasi, percepatan. Yang keenam, pencampuran, terdiri dari agitasi, aerasi, ukur, pencampuran, pelletizing. Yang ketujuh, membentuk, terdiri dari molding, ekstrusi. Yang kedelapan, menstabilkan, terdiri dari curing, fermentasi, pengeringan, pengepulan, pendinginan, pembekuan, pengeringan, beku, panas, sterilisasi, penyinaran. Yang kesembilan, kemasan, terdiri dari saning, tin, baja, kaca, plastik, Oh, shadow. aspik, selanjutnya yang proses analisis. Yang kedua, ada dan bot kemungkinan akan memengaruhi pembangunan di daerah tersebut. Yang ketiga, manajemen persediaan. Analis menilai kapasitas penyimpanan, fasilitas fisik, dan aspek keuangan. Yang keempat, kemasan dan bahan. Analis mengevaluasi fungsi dan opsi untuk pengembangan produk dan mengidentifikasi kebutuhan input lain yang diperlukan dalam operasi pemrosesan. Yang kelima, pemrograman dan kontrol. Analis mempertimbangkan desain produksi, kualitas produk, dan sistem pengendalian lingkungan. Yang keenam, produk sampingan. Analis memeriksa kemungkinan ekonomi dari output sekunder produksi. Ya, Baiklah, selanjutnya terima kasih. baiklah untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nasria Wulandari. Kepada Saudari Nasria Wulandari kami persilakan. Teknologi pemrosesan, jaminan kinerja yang sesuai dan cadangan teknis dan rekayasa yang berkelanjutan perlu diperoleh dari teknologi pemasok, setidaknya melalui tahap permulaan dan operasi awal. Gangguan teknik dan operasi yang tidak dapat dihindari dalam startup pabrik dan ketidakpastian seputar kebaruan teknologi memperbesar masalah ini. Bergegas ke produk memadai, pengujian percontohan yang telah menyebabkan banyak agroindustri menjadi mahal atau bahkan fatal masalah operasi. Next. Persyaratan pasar. Teknologi pengolahan harus disesuaikan untuk memenuhi pasar persyaratan untuk kualitas produk, sebagaimana ditentukan oleh pemasaran analisis. Karena profesi konsumen terhadap kualitas berbeda-beda. Ada berbagai pilihan teknologi yang akan menghasilkan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan dapat menghindari investasi yang tidak perlu dan memaksimalkan pendapatan dengan memodulasi teknologi pemrosesannya sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang dipilih.
Persyaratan kualitas pasar ekspor seringkali melebihi persyaratan pasar domestik. Pergeseran produksi ke ekspor mungkin memerlukan penyesuaian teknologi yang sesuai. Sebagai alternatif, melayani kedua pasar dapat memungkinkan penggunaan bahan mentah yang lebih luas karena produk yang tidak dapat diterima ekspor dapat dijual di dalam negeri. Demikian pula mungkin diinginkan untuk mengeksplorasikan operasi buah dan secara bersamaan. Produksi yang tidak dapat diterima di pasar segera karena mudah rusak atau terlalu cepat matang dapat diproses. Sekian. Baik, untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Kurnia Yahezkiel. Kepada Saudara Kurnia Yahezkiel kami persilakan. Ya, materi yang saya akan bacakan adalah persyaratan proses. Jenis pemrosesan tertentu hanya dapat dilakukan oleh rentang teknologi yang sempit karena sifat dari proses transformatif. Akibatnya, ada sedikit pilihan mengenai jenis peralatan yang akan digunakan. Kendala teknis ini juga dapat memiliki implikasi ekonomi. Proses padat modal, misalnya, akan memiliki skala operasi ekonomi minimum. Di bawahnya, agroindustri tidak akan layak secara finansial. Persyaratan skala yang memungkinkan ini harus dinilai berdasarkan perkiraan pasar untuk melihat apakah proyek harus dilanjutkan. Dapat dilihat pada tabel 5/2. Persyaratan teknis lainnya dapat membatasi rentang pilihan. Jika operasinya adalah aliran kontinu daripada proses batch, maka teknologi dapat menentukan perangkat pengukur otomatis. Pemerintah memberlakukan persyaratan untuk memastikan keamanan pangan atau standar penilaian. Kepatuhan adalah wajib dan mungkin memerlukan teknologi khusus, misalnya pasteurisasi, iradiasi, atau pengolahan limbah. Tenaga kerja versus modal. Tenaga kerja versus modal adalah trade-off yang paling banyak dibahas dalam perdebatan tentang teknologi tepat guna. Tenaga kerja dipandang sebagai berlimpah dan modal sebagai langka. Oleh karena itu, logika menyatakan bahwa teknologi padat karya dari padat modal harus digunakan. Kumpulan tenaga kerja surplus ia memiliki sedikit alternatif pekerjaan, menghasilkan biaya kesempatan yang rendah atau upah yang rendah. Masuk akal bagi bisnis dan sosial untuk memilih opsi teknologi padat karya, terutama ketika peningkatan lapangan kerja merupakan prioritas politik. Oke. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan mungkin saya bacakan sendiri. Faktor pengolahan. Yang pertama, efek nutrisi. Kedua, protein. 3, karbohidrat. Keempat, lemak. Dan kelima, mineral. Berikut ini adalah jenis kondisi bahan baku dan transportasi yang mendukung lokasi dekat pemasok bahan baku. Pertama, seperti mentimun dan minyak sawit. Kedua, produk rapuh seperti telur dan tomat yang hanya tahan penanganan minimal. Yang ketiga, produk seperti kayu, biji-bijian, kapas, anggur, tebu, dan ternak yang berat atau volumenya dikurangi secara signifikan dengan pemrosesan, sehingga memudahkan pengangkutan. Kondisi bahan mentah dan transportasi berikut mendukung penempatan di dekat pasar barang jadi. Keempat, produk yang tidak terlalu mudah rusak atau rapuh seperti kentang
atau produk olahan seperti tepung yang lebih mudah rusak daripada bahan mentahnya. Dalam hal ini gandum. 5. Produk yang berat atau volume ditingkatkan dengan pemrosesan. Minimum kemasan atau kelengkapan adalah contohnya. Nomor 6. Pemrosesan yang membutuhkan pasokan dari sumber yang berbeda. Analisis proyek agroindustri. Pertama, diperlukan pengolahan air umpan boiler. Kedua, biaya. Ketiga, jenis bahan bakar boiler, ke sumbernya, dan kesediaan. Nomor 4, desain bola basah maksimum. 5, menara pendinginan air sungai atau air laut. 6, pekerjaan asupan. 7, memulangkan. 8, protein karat. 9, polusi. 10, jarak ke asupan. 11, hak jalan untuk suplai dan pembuangan. 12, izin diperlukan. Pejabat, nama, gelar, alamat. Diperoleh oleh siapa, kapan. Di status saat ini, dokumentasi. 12, biaya. 13, biaya. 14, permintaan, baik aktual maupun yang diproyeksikan, dan memuat pada kapasitas penuh. 14, sumber dan ketersediaan. 15, persyaratan perawatan termasuk lokasi tanah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Wahyudi Ginting. Kepada Saudara Rizky Wahyudi Ginting, kami persilakan. Penyebab utama kerugian pasca panen adalah serangan hama dan serangga serta infiltrasi mikroba. Penyimpanan yang tepat sebagian dapat menghilangkan masalah ini. Fasilitas inventaris harus mencakup fasilitas persiapan seperti rumah pengering serta struktur penyimpanan. Bahan biologis secara alami memburuk, bakteri, ragi, kapang, enzim, suhu, kelembapan udara, oksigen, dan waktu semuanya berkontribusi terhadap penurunan ransum. Untuk menentukan jenis kemasan yang akan digunakan, analis harus mempertimbangkan kebutuhan pasar, karakteristik produk olahan, kondisi infrastruktur dan atribut, serta biaya teknologi pengemasan alternatif. 1. Persyaratan pasar. Dalam memilih jenis kemasan yang akan digunakan, analis harus mengidentifikasi campuran kualitas dan biaya yang menciptakan produk bernilai besar di mata pembeli. 2. Karakteristik produk. Sifat produk makanan atau serat merupakan penentu mendasar dari parameter kemasan. Untuk makanan kering seperti susu bubuk, kemasannya harus melindungi dari serangga, bau, dan uap air. 3. Kondisi infrastruktur. Pasar jauh, jalan kasar, atau layanan transportasi tidak dapat diandalkan. Tuntutan ditempatkan pada daya tahan kemasan dan kemampuannya untuk mempertahankan produk. Pemrograman dan kontrol. 1. Desain produk. 2. Kontrol kualitas. 3. Kontrol lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. Kepada Saudari Hanifah, kami persilakan. Beberapa produk berpendingin tradisional sistem mencakup 5 komponen utama berikut. Yang pertama, jelaskan produk dan bagaimana konsumen akan menggunakannya. Yang kedua, siapkan diagram alir pembuatan dan distribusi produk yang dimaksudkan. Ketiga, melakukan analisis resiko untuk bahan, produk, dan kemasan, mengurangi resiko dengan melakukan perubahan desain dan menggabungkan perubahan ini ke dalam skema pemrosesan dan pengemasan. 4. Pilih titik kendali kritis, jelaskan dan tentukan lokasi pada diagram air, menetapkan prosedur pemantauan di titik-titik ini. 5. Menerapkan sistem ini dalam kegiatan rutin. Salah satu aspek terakhir dari
pemrosesan adalah peran produk sampingan, tidak seperti operasi manufaktur lainnya. Pemrosesan agroindustri umumnya memisahkan satu bahan mentah daripada menggabungkan berbagai bahan. Sifat biologis bahan mentah memberinya banyak bagian yang berguna, dan produk tersebut seringkali memiliki banyak turunan. Karena produk sampingan dapat menjadi penting dalam ekonomi agroindustri, mereka memerlukan pemeriksaan yang cermat. Faktor pemrosesan poin penting untuk analisis proyek. Analisis proyek harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut ketika meninjau dimensi pemrosesan dari sebuah profit industri. 1. Pemilihan teknologi adalah teknologi pemrosesan dan konsisten dengan persyaratan kualitas pasar. 2. Kendala apa yang dibutuhkan oleh persyaratan proses. 3. Konfigurasi teknologi mana yang memiliki keunggulan biaya terbesar. 4. Bagaimana teknologi akan mempengaruhi penggunaan kapasitas proyek. 5. Dan lain-lain. Thank you. Do you have any question? Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.